tolong selamatin gue. Bu, abaikan saja dia. Kalau begini terus, dia cuma bikin repot. Yuk, cepat pergi. Ayo, jangan. Kak, gue kan adik kandung lo. Diculik ke desa belasan tahun lalu. Gue susah payah ketemu keluarga Surya lagi. Kak, gue mau hidup. Gue gak mau mati, Kak. Dibandingin sama moyang kampungan, warga kita lebih suka Ayu jadi anak kandung. Pas banget lo tinggal aja di sini. Biar lo yang ngulur waktu buat kita. Ilham Pratama. Gue ini pacar lo. Lo juga mau lihat gue mati tanpa nolongin? Lo bolos banget sih. Gue mau lo jadi pacar gue, cuma biar bisa deket-deket sama Ayu aja. Apa kamu pikir aku benar suka? Jangan tinggalin gue. Gue hidup lagi nih. Mobilnya rusak. Silakan turun dulu. Tuang manusia. Mobilnya ada sedikit masalah. Teknisi datang besok pagi. Kayaknya malam ini kita harus nginep di sini deh. Sekarang Surya, lo sengaja ya? Cek kondisi mobil aja masih bisa error juga. Lo sengaja mau ngacauin rencana Ayu, ya? Terus, lo juga sebagai pacarnya Sekar, sama aja nggak berguna. Ayu berhasil masuk Universitas Jaya dan menarik perhatian Ilham. Diundang ke Puri Pratama buat jadi tamu. Kesempatan itu nggak semua orang dapatkan. Kalau sampai telat, bikin Tuan Muda Ilham kesel, lo semua bisa tanggung jawab. Mobil mogok lagi persis kayak hidup gue dulu. Abis ini pasti. Bu, udahlah. Kak Ilham juga nggak sengaja kok. Gimana kalau Kayak rumah sakit, ya? Gimana kalau malam ini kita nginep di sini aja? tapi banyak cerita orang meninggal di sini dalam 2 dekade terakhir. Kebakaran itu nggak sengaja kok. Gue bakal jagain lo terus. Tenang aja, Ayu itu hatinya baik. Selama bisa jagain dia, mau pura-pura deket sama Sekar. Seumur hidup pun gue rela. Nggak boleh masuk! Tidak bisa masuk! Di dalam ada kelabang raksasa. Ukurannya minimal 10 meter. Kita semua bisa mati di sini. Seberapa besar kelabangnya sih? Gue lulus di Universitas Jaya lo nggak bisa. Kamu cuma bisa masuk sekolah kejuruan ini kan? Omong asal doain gue buruk. Kalau gitu gue lapor polisi aja. Biar mereka cek 10 meter di dalam. Kakinya aja ratusan loh. Sekarang juga gue telepon polisi. Anak SMK, masih mau ganggu rencana Ayu? Gue juga bisa kok lulus ke Universitas Jaya. Ayu Surya yang jahat. Dia ubah jurusan gue. Merusak hidup adiknya sendiri. Apakah kita harus terus bersamanya? Masuk RSC? Lalu dimakan monster. Semua HP kalian serahkan ke gue. Sekarang ya semua alat komunikasi udah gue hancurin. Hari ini aku mesti masuk rumah sakit ini. Apapun. Sekar Surya, mau nyalahin Ayu terus. Sampai kapan sih? Gue tiap hari selalu sama kamu. Gue gak pernah lihat apakah dia ubah jurusanmu. Tuan Muda Ilham dari Pratama. Dulu demi deketin Ayu Surya, sampai rela pura-pura jadi mahasiswa miskin buat nipu gue. Akhirnya gue disuruh gantiin Ayu Surya hadapin kelabang. Dulu tangan kiri gue hilangnya juga gara-gara itu. Kenapa dia malah lepas tangan? Aduh, bukannya ini cuma rumah sakit kecil ini sudah terbengkalai lebih dari 30 tahun ya. Mau ada kelabang segede apa sih? Kalaupun ada juga gue injek satu-satu. Oke. Hidup kalian gak? Gue masih mau, gue mau pergi. Lepasin gue. Lepasin. Lepasin kau. Cuma biar merusak moodnya Ayu. Lo masih aja pura-pura. Hari ini lo tetap harus pergi. Lepasin gue dulu kelabangnya itu. Nungguin di depan pintu tau gak? Yang pertama masuk pasti mati. Lepasin gue, lepasin. Wanjung banget sih. Kalau kalian gak yakin, masuk aja sendiri, lihat sendiri. Kalau sampai beneran mati, jangan lupa makasih banget sama
Ayo Surya yang tiba-tiba ngusulin masuk rumah sakit jiwa. Okey dah. Buka mata lebar dan perhatikan baik-baik. Aku yang pertama masuk ke sana. Mau cek ada kelabang gede nggak? Bakal gigit kaki gua nggak? Lu sendiri yang mau cari mati, gua nggak bakal cegah. Kalau gue bisa selamat keluar dari sana, habis keluar nanti ya. Gue bakal robek mulut lo duluan. Kakak, semangat. Udah nggak sempet lagi. Mana ada kelabang gede sih? Nggak ada kelabang yang sampai gigit kaki gue sampai putus. Ngaco banget. Dulu di hidupku, kelabang itu baru muncul jam 2. Sekarang cari jam 2 pagi gara-gara gue nunda waktu. Bisa selamatkan Bagus Surya. Lepasin gue! Lepasin tuh! Gue mau keluar! Udah, lo jangan ribut lagi ya. Gimana bisa gue punya anak yang hobi bohong kayak lo? Jijik banget. Pintunya nutup sendiri. Pintunya terkunci, harus cepat cari kunci seperti dulu. Aduh, ngapain sih heboh banget? Paling juga Anginnya lagi kenceng. ada alat-alat yang ditinggal orang yang eksplorasi di sini dulu. Ada batu menyala di dalam sini juga loh. Pas banget, ada 4 alat, kita masing-masing pegang 1 ya. Ibu ambil ini ya. Ini buat kamu. Pegang dong, pegang dong. Gua pegang juga percuma, mending lo aja simpen, ayo. Makasih Kak Ilham. Anak miskin aja berani kejar gue kalau nggak lo rebut. Sekarang Surya nangis putus asa, gue juga nggak nyangka sih. Semua taruh barangnya. Ada telur kelabang raksasa di sini. Itu bukan batu nyala, tapi telur kelabang yang hampir menetas. Pas menetas, bisa nyungkurin racun yang super berbahaya. Karena dikit aja, tubuh lo bisa busuk semua. Alat-alat lain juga. Telurnya semua kelabang. Kena aromanya aja. Jam 1 atau 2, nanti kelabang muncul dan memakan kita semua. Kakak, kalau lo emang mau semua alat, bilang aja langsung. Ngapain sih ngarang cerita gitu? Capek tau. Kalau kalian gak percaya, tunggu aja 3 detik lagi. Telur itu bakal menetas. Cuma batu jelek gitu. Mana bisa ada racunnya? Percaya nggak sih? 3. Ada kelabang besar di dalam sini. Ukuran 10 meteran gitu. Malam ini kita semua bisa mati di sini. Lah, lu sampai dihitung segala. Oke. Malam ini kita sengaja berdiri bareng-bareng. Gue pengen lihat. Benarkah racun berbahaya itu bisa membunuh kita semua? Tangan gue. Serius ada kelabang? Masih gak percaya omonganku? Masih ada sakit jam lagi. Kelabang raksasa bakal datang. Lu semua gila, itu anaknya. Kelabang besar itu cerdas. Dia akan mengikuti orang mau lu balas dendam. Sekarang Surya lo udah tahu itu telur kelabang. Masih mau kasih ke Ayu dan Mama? Dia bilang, hari ini kalau Ayu sama Mama kenapa-kenapa, itu semua salah lo. Dari tadi gue udah bilang ke kalian. Kalian aja yang gak percaya. Sekali Surya. Ayu nggak percaya, peluk aja kalau yakin. Apa lo nggak bakal merasa bersalah kalau wajahnya rusak? Gue udah ngingetin kalian dari awal. Percaya gak percaya, itu urusan lo. Gue yakin lo yang sengaja taruh telur jelek itu. Pantesan tadi lo nggak ngizinin kita masuk. Gue ngerti sekarang. Soalnya lo lihat kakak sama mama selalu nurutin gue. Lo sengaja mau jahat ke gue kan? Keluarga Surya kau. Bisa punya anak cewek kayak lo sih. Bener-bener sial banget. Sekarang Surya biar kita percaya sama lo. Dia sengaja buat itu asam sulfat disamarkan jadi telur kelabang hutan. Lo udah gila ya lo? Buktinya udah jelas di depan mata lo. Masih aja gak percaya ada monster. Hari ini lo mau monster lagi. Gue hajar lo sampai mampus.
Udah cukup loh. Ma, kenapa ma? Kak, gue lihat di sana. Kayaknya ada ruang medis. Pasti ada perban. Bisa bantu hentikan darah mama. Cepat bawa mama ke ruang medis. Jangan. Di situ sekarangnya. Monster. Kalau pergi, lo bakal langsung kasih tahu mereka. Padahal mama udah kayak gini. Lu masih nggak izinin dia ke ruang medis. Kalian dari awal nggak percaya sama gue. Sekarang semua bukti ada. Udah kelihatan. Kalian tetap aja nggak percaya sama gue. Ma, menurut gue dia memang sengaja gak mau. Mama enak. Mama udah luka parah, tapi tetap gak mau diobatin. Di tempat kayak gini mana ada monster segala sih. Iya nggak? Ayo Surya. Aku nggak cari perhatian, cuma ingin selamat. Lo emang ada nggak tahu diri? Ayo, Mama percaya sama lo. Ayo, kita ke ruang medis. Minggir lo. Gue kasih tahu ya, nanti kalau udah sampai rumah bakal gue abisin lo. Jangan ke sana, jangan ke sana. Cepetan keluar. Kalian bisa bikin kita kena masalah. Tempat ini agak rusak aja. Ada apa? Monster. Sekar Surya, kamu yang taruh tower kelabang ya? Sengaja nakut-nakutin kita? Di mana monster yang kamu bicarakan? Ayo, suruh keluar. Bercandaan kau ini kebamatan. Sekar. Haruskah aku sujud minta tolong? Ayo, suruh si monster keluar. Cepetan lari, lari. Pura-pura, masih aja pura-pura. Sekar Surya nggak nemu pelabang raksasa. Bawa kain bekas buat nakutin gue. Kenapa dulu gua nggak sadar lo bisa setega ini? Gak bener deh. Ini ada baru amis darah. Kelabangnya pasti sedang molting. Pasti ada di sekitar sini. Sekar Surya, tangan gue itu gara-gara lo. Lo nggak ngerasa bersalah? Mama semua disalahin ke monster. Ini peringatan terakhir. Di sini ada kelabang besar. Terakhir kali ya? Lo? Kak Ilham, lo gak usah urusin dia deh. Abang gue gak terlalu maksa kok. Dia cuma pengen nyari perhatian lo aja. Biarkan saja. Memang sangat akrab ya. Dulu juga kamu begitu kan? Gua kayak buang sampah. Ayo dong, pelabangnya mana? Ayo dong, datang satu, gue hajar satu. Aku paham. Sekar Surya, kamu cuma manfaatin momen ini. Di rumah sakit pura-pura serem, terus nindas Ayu kan? Lo kira gua nggak ngerti? Monsternya udah datang duluan. Sekar Surya, apakah ini yang kamu maksud? Kelabang besar itu? Gue injek satu-satu? Kak Ilham bareng gue. Kalian gila ya? Anaknya udah mati. Induk serangga pasti ngamuk. Dia gak akan berhenti meski kita terluka. Pelabangnya mana? Ini yang lo bilang anak pelabang raksasa itu ya. Udah, gue bunuh semua pelabang raksasa di situ. Mana coba? Sekarang lo beneran bikin dia marah. Lo gila ya? Kak, nanti ikut gue ke lantai 3 ya. Gue dengar kamar 301 di rumah sakit ini katanya dulu banyak orang mati di sana. Gue pengen banget lihat sendiri. Boleh juga. Mau bilang apa sih? Itu markas monster gitu ya. Justru gue makin pengen ke sana dan juga gue mau ajak lo sekalian. Gue ikut kalian juga deh. Kunci di mana kayaknya? Gue ingat itu ada di tempat yang banyak alat-alatnya. Lantai 2 atau 3 ya. Ayo jalan. Ayo jalan. Tidak ada waktu. Kita ke lantai 3 dulu. Itu satu-satunya tempat yang bisa nahan serangan pertama. Bertahan dulu, baru cari kunci. Ayo Surya, rumah sakit ini. Kenapa gue merasa ada masalah di tangga ini? Ada yang ngeliatin kita ya? Enggak kok. Apa sih yang mau bermasalah? Sekar cuma bercanda. Dia cuma mau nakut-nakutin kita. Santai aja. Gue bakal jagain kalian kok. Ntar mereka bakal nginjek
darah lengket gitu. Terus bakal teriak kenceng. Kenapa? Darah ini. Kok bisa ada darah sih? Abis itu mereka bakal nemuin mayat penjelajah yang dulu. Itu peringatan dari Kelabang. Dewa! Kau bisa ada mayat juga sih. Gue tahu. Ini pasti ulah lo kan? Gue dapet manekin dari mana sih? Terus lo siram cat merah gitu. Lu maksa banget ngajak kita naik tadi. Lu sengaja pengen lihat kita mau ya? Gak ada monster apa-apa. Lo dari awal bikin masalah terus. Oke deh. Hari ini gue bakal kasih lo pelajaran biar lo kapok. Bener tuh Kak Ilham. Cepetan tangkap dia. Siapa tahu kita bisa nangkap satu. Potensial bahaya agar tidak merugikan orang. Gue udah berkali-kali ngingetin. Biar kalian bisa selamat. Kalau kalian gak percaya, biar kalian celaka sendiri terserah. Udah deh lo. Ibu aja udah gak percaya sama lo. Udahlah. Ibu tadi masih di sini kan? Ibu? Arwah? Ini gak mungkin dah. Ibu, tunggu keadaan sendirian. Mana mungkin ninggalin kita begitu. Ini sempat apaan sih? Kak Ilham, gua takut. Scar, jangan pakai trik itu. Ayo jadi takut banget. Itu suara apaan sih? Mungkin ada di gedung ini. Masih ada orang lain ya? Jangan asal bicara. Ngapain bengong aja? Cepat ke lantai 3. Monster mau keluar. Tunggu bentar. Memang ibu di mana? Cepat lepasin gue. Gue udah bilang berkali-kali. Itu Kelabang udah bermutasi otaknya. Mirip manusia biasa. Dia datang untuk balas dendam. Udah puas bikin onar? Gue gak percaya mana ada monster segala. Dari dulu juga loh. Sini cuma ada kamu yang gila. Lo emang cocoknya dikurung seumur hidup di ruang perawatan. Kalau lo terus gangguin kayak gini, kita semua bisa mati di sini. Tahu? Ngaca lah. Lo bilang monster itu muncul jam 2 pagi kan? Mana? Coba. Lo jelas bohong banget. Gue ngerti sekarang. Ibu lo yang sembunyiin. Ya, bener nggak? Jangan asal ngomong. Nakut-nakutin aja. Mau bawa kalian pergi dari sini. Itu monster sebentar lagi datang. Udah cukup, Scar. Nanti pas sampai rumah, gue pasti suruh bapak hajar lo. Terus lo gue coret dari keluarga. Nanti kalau ibu balik, mau lihat lo ngelesnya gimana. Lepasin gue. Gak ada waktu lagi. Kita terjebak di sini semua. Kita semua akan mati di sini. Bu, kok lo ada di sini, Bu? Bu, ngomong dong. Bu, lo kenapa sih? Bu, kenapa lo jadi begini, Bu? Lipan itu penyebabnya. Tapi, mengapa dia bisa selamat? Semua karena kamu. Sejak kamu datang ke rumah, keluarga kami selalu sial. Kalau bukan karena lo bawa sial. Makanya ibu gue yang gak begini. Cepat masuk ke ruangan. Kak Ilham, kita harus cepat tangkap dia. HP nggak bisa lapor polisi, kita kenalikan dulu. Ayo. Di sini nih, dulu rumah sakit jiwa. Biar pasien gak ngamuk, pintunya semua dari besi kuat. Pasti bisa tahan dari serangan Nippon. Asal bagian sampingnya dibenerin, bakal aman total. Mau masuk ke sekat ruangan ini, mimpi kali. Jangan dibuang, ini satu-satunya kesempatan kita selamat. Omongan lo itu gak percaya sama sekali. Habis sudah semuanya benar-benar habis. Buang aja, terus mau apa? Sakar Surya? Sakar Surya? Jangan kira karena kamu anak Surya, lo bisa gantiin posisi Ayu. Gue kasih tahu ya, di hati keluarga Surya, selamanya Ayu satu-satunya anak perempuan. Paham? Sekar, cepat. Foto kita yang keren ya. Ma, tunggu bentar. Boleh nggak gue ikut foto bareng kalian? Foto sekarang, jangan lama-lama. Sejak gue masuk keluarga Surya, Gue selalu salah aja deh. Ada apa? Maaf. Gue nggak sengaja.
Pecahin was bunga favorit Mama. Aduh, sayangku, tangannya luka nggak? Yang penting kamu baik-baik aja. Jangan-jangan lo yang bikin vasnya goyang tadi pagi. Kerjaanmu nggak pernah serius. Ayo Surya, yang lupa. Jurusan yang aku pilih nggak dipercaya. Aku bilang ada monster, tapi kalian nggak percaya. Kalau kalian nggak anggap gue, mulai sekarang, gue sama keluarga Surya putus hubungan. Kalian urus diri sendiri aja. Oke, putus ya putus. Besok keluar dari Aras, aku tunggu lo sujud minta maaf. Udah, Scar. Jangan egois terus. Ayo temani Ayu main malam ini. Ma, sekarang lihat Mama. Mama udah benar-benar kecewa sama lo. Bukannya lo bilang alat-alat ini bisa narik monster datang? Oke. Kasih kesempatan lo buat narik. Aduh. Apa nggak capek bikin gaduh terus tiap main? Selalu ingat ngajak lo, tapi lo sering ganggu suasana dia. Lo aneh banget, bohong terus. Mending dikurung selamanya. Oke, gue juga nggak keberatan kok. Nanti kalau kalian dimakan monster, jangan nyesel ya. Lo sendiri monster paling gede. Hal yang paling gue sesalin adalah punya adik kayak lo. Bukannya lo bilang ngumpet di sini, bisa ngindarin kelabang, oke? Gue bakal kurung lo di sini seumur hidup sampai mati lemas. Kamu sendiri yang bilang. Masih aja ngayal. Di dunia ini, Sebenarnya nggak ada monster, cuma ada orang kayak kamu, perempuan jahat. Santai aja. mungkin angin di luar kencang. Pintunya jadi nabrak. Gue gak apa-apa kok. Rumah sakit rusak begini, mana ada monster. Mungkin dulu ada orang yang meninggal di sini. Iya juga sih. Pasti yang meninggal orang kelas bawah. Kita ini keluarga terkaya. Berani sentuh kita? Ma, tenang aja. Keluar dari sini nanti. Gue pasti bikin dia bayar mahal. 1 menit lagi. Nanti pas waktunya bikin lo nangis minta ampun. Maaf, gue gak izinin lo masuk. Lo beneran sakit jiwa ya? Gue mohon deh. Bukannya lo bilang di alat peraga ini telur centipede bisa panggil monster datang? Oke, gue tunggu aja deh. Sampai jam 2:15 pagi. Aku mau lihat beneran monster muncul atau enggak. Waktu tersisa 30 detik. Kalau lo gak mau mati, buang aja barang-barang itu. Berani banget fotoin Ayu jelek, gue udah bilang. Di dunia ini gak ada monster kayak gitu, paham? Gue paham sekarang. Centipede kemakan dia. Mereka mau carikan dia umpan agar kita semua kenal. Jebakan. Kelabang. Kenapa banyak sekali kelabang? Sekar Surya, gue tau. Lo yang bikin ini kan? Suruh mereka berhenti. Jangan bercanda di sini. Itu dia datang. Ayu sampai nangis saking takutnya. Tolong berhenti main horror. Buka pintu aja. Jaga! Ada monster! Cepetan buka pintunya. Nanti kita dimakan. Ayu sampai ketakutan. Ayo buka pintunya. Cepat, buka pintu. Gue kasih tahu. Kalau kita mati di sini, lo yang bunuh. Kalian yang gak peduli nyawa, mau aja dengerin Ayu Surya. Apa urusannya sama gue? Oh kakak, gue yang salah soal jurusan ini. Tolong, buka pintunya. Gue terima aja. Kakak, ruangannya terasa terlalu kecil. Gue bisa masuk sendiri kok. Ayo, lo ngomong apa sih? Gak bisa, meskipun mereka mati di sini. Pintu ini gak bisa tahan kelabang segede itu. Harus cari cara lain. Nekat aja yuk, pendengaran kelabang tajam banget. Suara keras begini bikin takut. Itu bukan kelabang raksasa kok. Cuma orang berkostum saja. Kita ketipu lagi. Ayo, urusan lo hindarin kelabang. Lo malah mau masuk sendirian, tinggalin kita di luar. Gitu ya? Iya kan Ayu? Barusan lo bilang, apa maksud soal pilihan jurusan? Bangun, jelasin dong. Gue
Gue tadi saking takutnya jadi ngomong ngawur. Apa maksa gue ngomong gitu? Dia emang pengen. Kak Ilham, ibu. Kalau ada monster gitu beneran, gue lebih baik mati sendiri daripada biarin kalian kenapa-napa. Udah Ayu, makasih ya, udah capek-capek. Ayu serius cuma bilang satu kata. Kalian langsung percaya gitu aja. Lain kali warung kelabang itu makan kalian, gue gak bakal peduli lagi. Sekar Surya, sampai kapan kamu terus fitnah aku? Oke, gue keluar sendiri aja deh buat buktiin. Apa ada monster beneran? Ayo, lo kan kesayangan keluarga Surya, kakak percaya sama lo kok. Ayo. Kak, udah deh, jangan urusin gue. Dari semalam kakak bilang ada monster. Gue harus buktiin sendiri, biar kakak tidak ngotot lagi. Sekalian, biar nama gue juga bersih. Banyak sekali kelabang menjijikan. Sekar Surya, itu semua yang mau bilang monster itu kan? Mereka tuh, ya, kalau ada di sini, kelabang besar pasti datang lagi. Kita harus temukan kunci. Cepat keluar agar selamat. Gue ingat di kehidupan sebelumnya, gue nemu peta itu di kamar 302. Di peta itu ada tanda lokasi kunci. Lu emang brengsek parah. Kenapa tadi nggak bukain pintu buat kita? Tangan kotor lo jangan sentuh gue. Jangan sampai bau kelabang nempel. Mau mati ya mati sendiri. Gue rasa lo beneran udah gila. Berani ngomong gitu ke kakakmu. Gue gak seharusnya keluar dan minta maaf. Lo. Dulu kalau gue maki dia dikit aja, dia pasti nangis-nangis minta gue maafin. Sekarang malah anggap kita kayak gak ada. Main apa lagi sekarang? Di sini ruang penyimpanan medis. Harusnya banyak alat yang berguna. Lampu di jalan ini masih menyala semua. Mending kita cari kamar buat istirahat ya. Bagaimana kalau kita cari ruang rawat untuk istirahat? Ayu Surya, jawabnya bagus banget jadi aman. Langsung ke sarang monsternya. Mau ajak satu keluarga mati bareng lo? Jalan yang gue pilih bersih dan terang. Kalau ada monster, pasti muncul di jalan rusak pilihanmu itu. Lagi pula, kelabang itu emang suka tempat lembab dan gelap. Asal gitu aja mak mati. Semoga kalian semua aman ya. Lupakan aja ya. Ayo, jalan. Kenapa gue ingat masa kecil Ayu ya? Ayu memang paling hebat. Ruang istirahat kepala RS, benar. Pilihan jalan Sekar Surya, itu kan yang diberitain. Bikin banyak orang terluka. Kamar 302 itu, Ayu emang paling jago. Nggak kayak orang lain, milih jalan. Mati tapi masih ngeyel. Sekar Surya sendirian, ya. Kak Ilham, kakak kita udah gituin kita. Jangan peduliin dia lagi. Kakak kita keras kepala, tetap lawan kita. Dia sengaja bikin kita nyasar. Tapi ya, untung gue pintar. Gue cuman butuh lihat sekali. Udah tahu mana jalan yang aman, mana yang nggak bisa dilewatin. Ayo, jalan. Kelabang besar takut api. Dengan korek ini, bikin kukur dari mudah. Kok makin lama jalan ini makin gelap ya? Udara semakin dingin. Ayo, lo yakin waktu itu beneran lihat kelabang gak? Kakak cuma mau bikin kita takut. Udah gue bilang, gak bakal ada apa-apa kok. Di depan itu kantor kepala rumah sakit. Kita tidur sebentar, besok aman kok. Kabut ini salah. HP jatuh dan pecah pas di rumah sakit. Sensor sekarang nggak nyala. Tenang kak, gue ada cara kok. Nih, pegang ini. Kita pegang tali ini aja. Tarik kalau ada masalah. Ya, Ayu paling pintar di rumah kita. pegang ya. Ini aneh. Ada racun kelabang di sini. Ternyata benar kata Sekar Surya. Gimana kalau malah manggil kelabang besar? Ini gak aman. Jalan ini berbahaya. Kita harus cepat pergi. Ayo. Lepasin gue. Ilham Pratama, siapa sebenarnya kamu? Sudah aku bilang, jalan yang gue pilih ini gak bakal ada monster apapun.
Kalaupun ada, mungkin di jalan kecil jelek yang dipilih Sekar. Bener juga, Yoham. Lo anak miskin. Sejak kapan lo ngatur-ngatur Ayu di rumah kita? Gue lihat cara pandang lo agak aneh tau. Ayu di rumah kita cuma boleh dekat sama Tuan Muda Ilham. Ya? Ma, tenang aja. Jalan yang gue pilih ini pasti aman kok. Ma, gue tahu. Sekar Surya pilih jalan buntu. Tapi masa dia bakal ada monster? Cepat lari. Bari! Cepatlah. Tutup itu. Gak mau. Gak mungkin. Mana mungkin ada kelabang sebeda itu? Barusan kita udah bunuh banyak banget anak-anaknya. Dia pasti akan balas dendam ke kita. Enggak. Gue gak mau mati. Percaya sama gue, kan? Kalau gue gak cari kunci, semua bakal mati di sini. Sekar Surya. Di mana si proyektor? Apa? Kenapa setiap kali lo muncul, kelabang raksasa itu juga muncul? Dan ukurannya segede itu, kenapa nggak pernah nyakitin kita? Cuma ada satu alasan, itu bukan kelabang raksasa, itu proyektor. Gue udah bilang, kelabang takut api. Gue nyelamatin kalian. Jadi barusan lo sengaja nyelamatin kita? Semua itu cuma acting lo doang. Apa jangan-jangan lo pakai cara ini biar kita lebih akrab? Iya kan? Barusan lo juga sok banget bilang mau putus hubungan sama kita. Makanya lo sengaja pilih jalan yang beda. Ternyata jalan itu buntu. Sekarang lo malah balik lagi. Mau cari perhatian Ayu ya? Lepasin gue. Jangan so JR di sini. Aku kesini cuma mau cari peta. Gue buang obor karena itu ngehalangin jalan gue. Apa urusannya sama kalian? Gimana Mama? Mama percaya sama kamu? Suaranya jadi hilang. Coba bilang ke Mama. Kamu ngapain? Ayu Surya, lo kan? Makasih cek ke dokteran saya. Masa nggak bisa lihat? Apakah suara Mama hilang karena racun kelabang? Gak mungkin karena kelabang. Ma, nggak mungkin. Mana aja sih kelabang raksasa segala. Tempat ini pasti kosong, melompong. Rebusan bunga bakung dan hari sakau bisa usir serangga dan vitamin racun. Obat tradisional tahan lama. Khasiatnya masih ada. Kalau tante bisu karena racun kelabang, obat ini bisa kurangi sakit. Ma, sudah lebih baik? Aku udah bisa ngomong. Ma, tolong bilang ke aku, yang nyulik Mama itu monster atau Sekar Surya? Ini semua gara-gara lo anak durhaka. Mau bikin keluarga kita kayak gimana sih? Baru puas kalau hancur. Itu kan monster yang bawa lo pergi. Lo lihat sendiri kan? Gue sampai pingsan saking takutnya. Gue juga nggak tahu apa yang seret gue pergi. Tapi kamu monsternya emang kelabang besar. Kenapa dia nggak segera makan gue? Jadi lu sengaja nakut-nakutin kita kan? Iya, benar sekali. Di tempat rusak begini, kalau ada kelabang raksasa, kenapa dia nggak langsung bunuh kita? Mungkin dia mau siksa kita lebih lama? Maaf, gue nggak sempet ngobrol sama kalian. Pasti kita semua dimakan sama dia. Kembalikan peta itu. Apa rencana kalian? Sekarang juga minta maaf sama Ayu. Kalau enggak, peta ini kita sobek. Kalau peta itu sobek, kita bakal terjebak di sini. Lu sempet lagi ya? Mati diulang terus. Gue udah tahu lo sering bohong. Aturan keluarga Surya. Ngajarin lo apa coba? Lo sama Ayu beda banget langit dan bumi. Udah lihat kelabang gede itu masih nggak yakin. Mau nunggu beneran dimakan baru percaya sama gue. Ayu itu gara-gara monster bohongan lo. Jadinya ketakutan banget. Apa sebenarnya tujuan lo buat keluarga kita? Jawab dong! Apa sih? Ini apa ini? Ini racun kelabang.
Racun kelabang biasa aja nggak mungkin sebanyak itu. Kok kertasnya bisa sobek sih? Jangan-jangan cairan ini ada sifat korosifnya? Dia benar-benar nggak tahu soal obat padahal waktu kecil. Sakit hati. Cairan dari ular atau serangga beracun biasanya memang korosif. Kakak gede, kertas tebal pun bisa rusak kena cairan ini. Hati-hati ya, cairan ini bisa merusak. Jangan sembarangan. Kamu bodoh. Kalau mau mati, pergi sendiri. Gue kan gak sengaja. Lagian peta rusak ini buat apa sih? Anginnya kencang banget, susah kemana-mana. Lebih aman di sini, paling nggak tidur semalam di sini aman kok. Gue udah bilang, ini sarannya kelabang, nggak bisa istirahat di sini. Kamu yakin? Percaya omongan aneh kamu? Mana ada racun kelabang segala? Bisa jadi itu cuma sisa bahan kimia aja. Racun kelabang? Gue udah bilang gue nggak yakin. Kak Ilham, kalau nggak yakin, tunggu di sini aja. Kenapa kalian buru-buru cari dia kalau nggak percaya monster? Kak, jangan buka pintu. Aku lagi di luar, jadi cari proyektornya aja. Oke, kamu Ayu nunggu proyektor mau lihat penjelasan lo. Hati-hati ya. Kelabang. Ayo. Nggak mungkin. Gimana kelabang bisa buka pintu? Udah gua bilang, itu pintar banget, otaknya kayak manusia. Cepetan bantuin dong. Ayo cepet. Ekspresi kalian kocak banget, sumpah. Apakah aktingku tadi mirip Kak? Udah jam segini, lo masih aja bercanda. Bagaimana kalau monster datang ke sini? Mana ada monster begitu? Masih aja mau mistis. Tadi gua udah keliling luar. Emang gak nemu proyektor apa-apa. Tapi gua nemu ini nih, kulit kelabang ini. Jadi jelas, barusan lo pakai ini buat nyamar jadi kelabang. Naku. Pakai ini buat nakutin kita kan? Itu bukan kostum. Kulit kelabang baru terkelupas. Kelabangnya makin besar sekarang. Sekarang, lo jangan bercanda deh. Kulit kelabang yang baru lepas itu warnanya putih. Coba lo lihat baik-baik, ini warnanya apa? Gua udah bilang, ini kelabang raksasa. Mereka beda sama kelabang biasa. Lagian di jalan juga banyak kulit kelabang segede-gedenya gini. Apa kalian gak aneh? Jelas aneh lah. Soalnya ini lo sengaja siapin buat nakutin kita kapan aja. Gimana nggak aneh? Entar kalau udah pulang, Pergi aja dari kota selatan sekarang. keluarga Surya nggak punya. Anak sekutu lo. Gawat, sudah hampir jam 3. Bebas aja deh, sebentar lagi jam 3. Gue mau keluar cari kunci pintu utama. Kali ini aku gak akan bantu kalian lagi. Balik sini, tunggu. Jangan kejar dia. Tunggu sampai dia nemu kuncinya. Dia pasti balik lagi. Kali perhatian. Maunya puji terus. Mama bener banget. Di luar udah malam gini. Mending cepet istirahat aja. Besok gue harus dalam kondisi terbaik. Pergi ke Puri Pratama jumpa Ilham. Ayo, sini teh. Besok gue bisa ketemu lo dengan jati diri asli. Ayo kalau lo tahu, aku sebenarnya Tuan Buddha Pratama. Gimana reaksimu ya? Ayu dari kecil paling takut serangga. Cewek nyebelin itu hari ini bikin Ayu ketakutan banget. Kalau ketemu Ilham, pasti aku ngaduin dia. Semoga Ilham bisa kasih pelajaran. Ayu, dia tuh takut sama serangga. Iya emang. Tapi waktu itu kebun anggur kita diserang hama serangga. Tetap aja Ayu beraniin diri pakai cara dia buat atasin masalah itu. Kalau enggak, keluarga kita udah lama bangkrut. Bener banget. Tapi itu cewek nyebelin. Ingin mengaku jadi Ayu dan ambil semua pujiannya. Padahal semua itu ulah Sekar Surya. Sayangnya rekaman CCTV udah gua rusak. Gak ada buktinya. Keluarga Surya malah kurung dia dipukuli 3 hari. Gak mungkin. Ayu mana mungkin takut sama serangga. Dulu dia pernah nolongin gue di taman. Dia pernah usir kelabang dan ular berpisah. Lu ngomong apa sih? Anak gue sendiri gak perlu lo kasih tahu. Takut atau enggak ya kan? Iya benar. Gue juga tahu kok maksud lo apa. Dia cuma cowok miskin yang dirawat Sekar Surya masih beraninya deketin Ayu. Dipelihara.
Sekar Surya di sekolah, hidupnya ngandelin bantuan dana. Setiap hari cuci piring di kantin demi bayar sekolah. Kenapa dia mau kasih uang ke gue? Kalau enggak, gue juga. Aku nggak mau pura-pura jadi orang susah. Biar dia rasain sendiri. Biar dia iba sama aku. Terus perhatian. Kamu mau apa sih? Keluarga Surya kapan pernah kurangi mata atau tempat tinggalnya? Dia memang suka bohong. Makanya kita nggak percaya sama dia. Iya bener. Kakak emang tukang bohong. Padahal sebulan lalu, yang jelas-jelas gua nekat masuk api selamatkan semua. Tapi kakak malah bilang, aku yang bakar rumah. Dia malah selamatkan orang. Sekar Surya sebulan lalu, dia bilang kena luka bakar, jadi nggak bisa sekolah. Masa sih itu benar? Gak mungkin lah. Bulan lalu, dia jelas-jelas gak ada di rumah. Ayu kan bilang dia ngerasa bersalah, makanya ngumpet di sekolah. Sekolah? Sekar Surya nggak tahu. Sering dia dibawa ke gang sempit di sekolah. Dihina orang, apalagi sebelum ujian masuk. Dia malah dilarang kembali ke sekolah. Belajar. Lu jangan larang. Dia di sekolah. Mana mungkin dibully? Lagian, dia sama Ayu kan sekolahnya sama. Semua orang tahu dia itu anak keluarga Surya. Harusnya gitu. Gak mungkin lah. Satu sekolah, cuma gue doang yang tahu dia itu anak keluarga Surya. Maksud lo, anak gue di sekolah gak bahagia? Dia gak punya uang, malah dibully orang. Semua orang sama sekali gak tahu dia itu anak keluarga Surya. Tenang dulu aja. Dia hanya asal bicara. Dia sering bohong. Kalau enggak, masa iya Sekar Surya mau cari dia buat cari pacarnya? Masih inget gak waktu di Taman Samudra? Taman Samudra Langit. Hal sekecil itu, mana gue inget sih. Kakak itu cuma iri sama gue. Aku tahu aku anak angkat di keluarga Surya. Kakak gak suka sama gue, tapi gak bisa hancurin hidup gue kini. Ayo, kakak percaya sama lo. Sekarang kakak langsung cari dia buat tanya jelas. Belajar dari siapa sampai jadi seperti itu. Dia belajar begitu karena aturan keluarga kita sendiri. Ayo, kita cari dia dan tanya sampai semuanya jelas. Ma, ayo. Aku lagi curiga banget nih. Pasti itu anak kecil Ayu. Sekar Surya kan diculik sejak umur 5 tahunnya. Gak mungkin banget itu dia. Ayu cuma lupa aja. Lima menit tersisa, kalau gue dapat kunci utama, pasti bisa keluar hidup-hidup. Berhenti. Sekar Surya lo udah nemu kuncinya. Wah, keren! Kita bisa keluarkan. Tatapan lo kenapa sih lo? Ma, orang itu dingin banget. Ya, bisa putranya dibully di sekolah. Menurut gue sih, dia itu sengaja cari perhatian. Sekar, sini deh, kasih kuncinya ke mama. Nanti pas udah pulang, lo harus bisa ceritain soal kejadian di sekolah sama kebakaran itu. Ya. Kak, aku nggak bermaksud gitu. Tapi reaksi pertama lo pas nemu kunci. Bukannya mikirin cara selamatin kita, malah diam di sini. Nawarin syarat ke kita. Jangan-jangan, kunci yang lo pegang itu cuma bohongan aja. Soalnya lo udah sering banget ngaku-ngaku jasa. Aku terus pura-pura jadi korban. Makanya orang mikir yang aneh-aneh. Kebiasaan bohongmu harus segera dihilangkan. Sekar, beri kunci ke aku. Biar aku cek. Suka cari perhatian dari gue. Nanti gue hitung lagi. Udah dibantu keluar malah gak makasih. Malah mau nagih gue lagi. Skor, cepetan kasih sini deh. Lu tuh tiap kali kayak gini suka ngambil. Ujung-ujungnya kamu bakal cari muka ke kita lagi. Kalau masih bandel, minta maaf pun percuma. Kita nggak bakal pergi lagi. Lo ngapain lo? Serahin kuncinya. Cepetan. Waktu kita tinggal sedikit, cuma 3 menit lebih. Sebentar lagi tiba, lebih cepat. Berhenti! Lu gak mau cerita keluar barang? Kita. Gue ini ibu lo. Lo gak mau sama ibu lagi. Kenapa kabur kalau nggak percaya ada monster? Lo yang bikin kita ketakutan, mungkin suara aneh itu ulahmu. Ya, kamu cuma mau bikin kita malu kan? Apa gue kurang baik sama lo? Kalau enggak bilang, kamu gak bakal bisa pergi. Sial, gimana sekarang? Udah terlambat. Cepat masuk.
masuk ke tempat sampah, tutupin bau badan lo. Mereka akan segera tiba. Cepetan, cepetan. Sekar Surya, lo ngomong apa sih? Masuk ke tempat sampah. Lo udah mencari perhatian? Berani banget ya? Gue ini kakak kandung lo. Masuk tempat sampah, kalau orang tahu, gak malu. Gimana bisa gue punya adik kayak lo, sialan? Gue ngomong beneran. Kalau kalian gak tutupin bau badan, dimanapun kalian berada, Timan pasti bakal nemuin. Oke. Kalau memang ampuh, ayo masuk duluan. Gue mau lihat. Katanya manjur kan? Gue beneran gak salah lihat orang. Isi hati lo jahat banget. Gak mungkin lo cewek kecil yang nolongin gue. Oke. Kalian gak mau hidup? Gue masih mau hidup. Cepat tutupin bau badan lo. Lewat pintu belakang. Jangan percaya dia. Mungkin suara aneh itu ulah dia. Gak bisa dibiarkan. Kita gak boleh lewat jalan itu. Harus lewat sini. Percaya atau tidak, terserah. Oke, kalau gitu kita jalan ke arah sebaliknya. Aku gak mau pakai barang ini. Nganggap orang kayak anjing aja. Ayo, jalan. Pasti itu proyektor. Itu bukan proyektor. Itu lagi bergerak. Itu kelabang asli, kan? Cepetan ikutin Sekar. Ayo, cepat jalan! Cepat buka. Cepat buka. Kok bisa sih? Gembok terbuka, kenapa pintunya macet? Pintunya macet? Kayaknya ketahan sesuatu deh. Kelabang! Kok bisa ada kelabang segede itu? Apakah ini cuma halusinasi? Kenapa kelabang? Cepet banget nyamperin sini. Udah dibilang, cepetan tutupin awal tubuh kalian. Kenapa gak denger? Udah saya gini marahin gue percuma. Gak bicara buka pintu. Busur kelabang. Korek apinya cuma sisa 2. Kelabangnya hampir tiba. Kalau masuk, kita semua pasti mampus. Cepat lari lewat pintu belakang. Syukurlah. Kelabang ini cari arah dengan pensiuman. Tutupi bau badan biar aman. Sekar Surya, cepetan buka pintunya. Cepetan singkirin makhluk aneh ini. Jangan nakut-nakutin lagi. Gue paling takut sama serangga. Sekar, cepat buka pintunya. Kami sadar kami salah. Buka pintu dan bantu kami. Kami janji akan turuti semua. Cepat. Sekar Surya, kamu mau bunuh kita? Kelabangnya hampir tiba. Tolong kami. Oleskan air kotor ke tubuh kalian. Siapa yang bisa tutupi bau badan? Lu bakal masukin duluan. Kalau enggak, kita tunggu mati bareng di sini aja. Apaan sih ini? Itu nggak lihat gue. Air kotor ternyata ampuh. Ampuh banget. Bisa ngumpet dari kelabang. Cepat cari air. Cari air. Ibu tua, minggir. Ayo, kenapa ada orang Ibu Surya? Tolong, gue nggak mau mati. Ma, monster! Beneran monster. Itu marah. Jangan dong. Kalau mereka terus teriak, kelabang besar pasti datang ke sini.
hancurkan tempat ini. Ma! Kenapa, Ma? Ma! Sadar, Ma! Ma! Ma, hentikan darahnya cepat. Kalau tidak, kemanapun kita pergi, kelabang itu bakal ngikutin bau darah kita. Gak nyangka yang akhirnya nyelamatin kita, ternyata dia. Ma, lu udah sadar? Gue nggak mau mati. Ma, lalu Gue nggak punya anak cewek pembunuh kayak lo. Egois banget nyelamatin diri sendiri. Tolong gue ke monster itu. Kok bisa tuduh gue kayak gitu sih? Gue tadi itu cuma gak sengaja nyenggol aja. Lagian jelas-jelas lu sendiri yang larinya lambat. Hampir dimakan monster. Gue sama Kak Bagus kan udah nolong lo. Kalau bukan mau dorong gue nggak mau masuk ke sini. Lu tuh sengaja biar gue dimakan monster. Oh suruh gue ngulur waktu. Ilham, gue gak bukan gitu kok. Tante, jangan-jangan lo beneran shock ya. Tadi di luar, Ayu, aku beneran gak dorong. Iya, Bu. Kalau ikut-ikutan ribut sih. Sengaja mau percaya sama aku. Belum gak bisa karena aku bukan anak kandung lo. Terus nuduh gue si jahat itu. Kalian semua mutakan dia. Sulit dijelaskan rasanya. Gak ada yang percaya, akhirnya lo juga merasain sendiri. Udah, jangan ribut lagi. Sekarang cari cara ke pintu belakang biar bisa kabur. Luka ini, jangan-jangan waktu kebakaran itu Sekar yang ngawang kita. Apa dulu Sekar juga gini, suka disalahin dan diabaikan sama kita. Luka ini, dari mana asalnya? Kapan kejadiannya? Lebih baik kita pikirkan solusinya sekarang. Kabur lewat pintu belakang, gimana? Sebelum bisa keluar, bisa jawab beberapa pertanyaan, Bu. Kali ini Bu cuma percaya sama lo. Ibu Surya malah bela Sekar. Jangan-jangan dia tahu sesuatu. Apa benar waktu kebakaran kamu yang bantu kami? Gue yakin kalian gak percaya. Kenapa bahas ini? Mama udah percaya sama kamu. Lo masih belum berani ngaku merasa bersalah ya? Aku baru bantu kalian. Hanya tersisa satu korek api. Keluar hidup-hidup dari sini. Lebih baik diam. Kak, gimana kalau kita ikutin aja kata kakak Sekar? Soalnya cuma dia doang yang tahu jalur buat kabur. Lagian, korek api terakhir juga ada di dia. Tapi gimana? Bagaimana kalau dia sengaja nggak bawa kita keluar? Apa yang harus kita lakukan? Kak Ilham, kita nggak bisa gini terus. Apa rencana kalian? Ayu Surya asal pakai itu. Ayu bener juga. Kasih korek api ke kita, lalu tunjukkan jalannya. Kabur dari RS2 ini yo. Aku yang pegang korek dan bawa kalian keluar. Semua jasanya jadi milik gue ya. Jangan ganggu anakku. Mama, ngapain sih? Dia gak pernah punya niat baik. Korek apinya ada sama dia. Bagaimana kalau dia tinggalkan kita? Itu adikmu. Dia sering banget nolongin kita. Kenapa kamu tetap curiga padanya? Jangan. Lepasin gue. Lepasin gue. Yang mana disimpannya? Kasih ke gue. Lepasin gue. Ini buku catatan ini selalu Sekar bawa. Keluarkan. Minggir. Ayo, Surya. Ayo. Buku gue, semua yang kulakukan kini itu demi kebaikan kamu. Dia memang sudah dendam pada kita. Jika dia punya peluang, dia pasti bakal balas dendam. Punya dendam? Dia dendam? Kenapa dia selamatkan keluarga kita dari api? Apa dia beneran dendam?
Kalau iya, kenapa selamatkan keluarga kita? Semua ini. Semuanya beneran terjadi kok. Akhirnya gue bisa kumpul lagi sama keluarga setelah lama terpisah. Aku kangen banget sama mereka. Aku mau catat hari bahagia bareng mereka di buku ini. Tapi kayaknya semua gak sesuai harapan soal hama di kebun anggur ini. Akhirnya selesai juga padahal aku digigit. Badan gatal bentol-bentol, semalaman gak bisa tidur. Tapi lihat papa mama, jangan khawatir soal itu lagi. Gue ngerasa semua itu sepadan rumah kebakaran. Aku takut banget. Asap tebal, gak kelihatan. Aku cuma bisa teriak sambil meraba dinding. Gue gendong mereka keluar. Badan gue kebakar, sakit banget. Tapi selama semua angan, itu sudah cukup. Gue gak apa-apa, beneran gak masalah. Gue lulus tes Universitas Jaya, malah lebih 30 poin lebih. Awalnya mau kasih kejutan, tapi kini berubah. Jurusan gue malah diubah ke D3. Gue bener-bener sedih, tapi gue lebih takut bikin papa mama sama kakak kecewa. Kali nggak mungkin. Ini pasti nggak nyata. Oh, Sekar. Lo beneran Sudah selamatkan keluarga kita. Itu nggak penting. Yang penting kalau abang belum datang. Ayo cepet cari sesuatu buat nutupin pintu. Kok jangan percaya sama dia. Ini semua udah lo tulis dari awal. Semuanya nggak bener, Kak. Apa mukanya di tangan juga palsu? Menurut gue lo, kenapa bang gak ada? Oh, paham gue selama ini. Lo udah bohongin kita terus. Iya kan? Kak, aku nggak mau bohongin kalian. Gue Sekar, ya kakak selama ini udah ngelakuin apa aja kan lo? Labangnya balik lagi. Kami cepat buat tutup pintu. Kantor kepala RS ini pasti ada barang berguna. Cepat. Ini ada hatchpay. Masih nyala kulah. Aku mau telepon polisi sekarang juga. Kita aman, tunggu di sini saja. Ayo, cepat telepon HP ini. 2 menit lagi juga mati. Jangan panggil polisi. Keluarga Surya udah tahu semua. Kalau lapor polisi, Sekar pasti ngadu. Terus, gue dikirim ke penjara. Jadi, hidup enakku selama ini bakal selesai dong. Tak bisa ke polisi. Kelapangnya bakal kilat sebentar lagi. Lebih baik lapor polisi sekarang, biar aman. Jangan lapor polisi. Asal lo janji sama gue, setelah kita keluar, lo gak hargai usaha gue. Masih punya buka ngomong kayak gitu. Cepat kasih HP ke Sekar. Semua masalah ini, aku pasti selidiki sampai tuntas. Ma, jangan lapor polisi. Dari awal, kakak memang sudah dendam. Nanti, kalau dia beneran lapor polisi, mengarang cerita ke polisi. Ya. Ya, gue pasti bakal masuk penjara. Nggak bisa. Kita cari cara lain aja, ya? Nggak boleh lapor polisi. Kasih ke gue. Kak. Ma. Gue nggak mau di penjara, Kak Ilham. Tolong Kak, aku nggak mau di penjara. Mau Ayu ngelakuin apapun, tapi dia kan waktu kecil pernah nolongin gua. Ayu, tenang aja loh. Nanti orang bakal makin sayang sama kamu. Aku ini pertama, kalau Sekar tahu identitas asli gue, Dia pasti akan terus mengejarku. Gue bakal setia sama lo. Kak Ilham, gue juga pengen bareng sama lo. Cuma kakak, kalau dia keluar nanti lapor polisi, gue pasti bakal masuk penjara. Gue gak mau di penjara, cuma mau hidup baik sama kamu. Tolongin gue. Lo mau ngapain? HP sebentar lagi habis baterai. Cepat, lapor polisi. Kalau enggak, Labang bakal datang. Lo terus bela dia, bisa-bisa lo yang mati duluan. Jika kamu masih dengar dia, lo yang bakal mati duluan. Udah cukup. apa lo mau hancurin adik lo? Ilham, pertama, ngomongnya ngaco. Ya, lo itu pacarnya Sekar? Kenapa lo lebih lain Ayu Surya? Ilham pertama, apakah
Ayu Surya pernah selamatkanmu. Jika kamu terus dengar dia, nanti gak ada waktu lagi. Ayu menyelamatkan hidupku. Dulu, di Taman Samudra Langit, kalau bukan Ayu, gue udah. Aku sudah tewas digigit ular. Kalau gue abaikan dia, kenapa gue mesti percaya sama kamu? Langit Samudra Park. Sakit nak? Cairan dari ular dan serangga berbisa ini punya efek korosif loh. Bukan cuma kulit manusia, kertas tebal pun bisa. Hati-hati, racunnya bisa bikin bolong loh. Dia anak kecil di Taman Samudra Langit. Aku pernah nolong orang bodoh sepertinya. Barusan ketemu racun kelabang. Dia bahkan gak paham penyakitnya. Apa lo yakin orang bodoh gitu bisa nolongin lo? Lo yakin itu beneran dia? Taman Samudra Langit. Apakah itu lokasi Sekar diculik dulu? Ilham Pratama. Selama ini dia baik karena salah kira gua penyelamatnya. Apakah Kak Ilham juga percaya omong kosongnya? I'm at Taman Samudra Langit hari itu. Lagi lo juga tahu sendiri, Sekar memang dari awal ingin merusak hubungan kita. Aku mau rebut kepercayaanmu. Jangan percaya sama dia. Lo ngapain sih? Baru aja nomor handphone ini susah payah. Kita cuma punya satu batang korek api. Gimana bisa kabur dari sini? Totong. Itu datang lagi. Ayu cuma takut sebentar. Lo pasti punya cara lain. Gak bisa gak buat keluar dari sini? Santai aja. Lari. Cepetan lari. Lari! Ayu, tolong gue, Ayu. Lepasin gua. Jangan ajak gua mati. Ayu, bukannya lu pernah bilang lo paling suka sama gue. Cepat bantu aku. Suka? Lo pikir lo siapa sih? Aku calon istri Tuan Muda Ilham. Kau pikir kau layak? Lepasin. Ayo. Kok bisa jadi begini? Dulu gitu jelas-jelas. Beneran baik banget. Limbah ini bikin penciuman terganggu. Ayo cepat pergi. Tak disangka, dia malah yang bantu aku. Limbah ini bisa ganggu indera serangga. Cepat! Cepat. Kita aman sementara. Dia tak bisa cium kita. Surya, dulu di Taman Samudra Langit ternyata yang nyelamatin gue itu lo ya. Beneran lo kan? Jadi, mau ngapain? Kita udah putus. Gak mungkin. Sekar Surya, ini nggak bener. Kasih tahu gue ini salah. Ayu Surya, lo tuh penipu. Selama ini yang gue jaga terus ternyata cewek bermuka dua kayak lo. Aku harus seret lo keluar buat makan kelabang. Gak mungkin aku. Ma, apa mama gak sayang aku? Aku takut banget, Ma. Aku gak mau dimakan kelabang. Ma, Lo yang bikin gue begini. Udah banyak salah ke anak kandung lu sendiri. Aku gak bakal maafin lo. Setelah kabur dari RS Jiwa, langkah pertama yang kulakukan adalah ngusir lo dari keluarga Surya. Bukannya lo bilang gue adik yang paling lo sayang. Tolong bawa aku keluar dari sini. Ayu Surya, gue kasih tahu ya. Mulai hari ini, adik kandung gue cuma Sekar Surya. Semuanya kacau sekarang. Maaf, aku gak boleh kehilangan semua. Aku harus punya alasan biar mereka takut. Maaf, gua hamil anak Ilham. Jangan usir gue. Atau keluarga pertama gak akan tinggal diam. Lo hamil anak siapa? Dulu dalam hidupku, di detik terakhir, dia juga ngaku dia pewaris keluarga pertama. Dia cuma bilang begitu biar Ayu Surya tenang. Sulit dipercaya di hidup ini.
malah muncul drama kayak gini? Apa yang kamu bilang? Tuan Muda Ilham? Itu benar, kamu tidak apa? Kenapa keluarga Pratama ajak kita ke sana? Karena gue hamil anaknya. Kalau keluarga Surya mau naik kelas, semua tergantung gue. Ma, kalau yang dia bilang benar, Ayu memang mungkin. Sekar Surya, dengerin gak? Sekarang gue yang terpenting di keluarga Surya. Mendingan lo cepet cari cara supaya gue bisa keluar dari sini aman. Aku pasti gak maafin lo. Ayu Surya, lo teriak-teriak Tuan Muda Ilham. Pernah kepikiran gak? Aku juga Pratama. Lo kira lo siapa? Cuma cowok kere yang nempel terus sama Sekar Surya? Aku kasih tahu, baik lo maupun Sekar Surya, kalian berdua itu tikus kan? Jangan mimpi jadi kodok jelek yang mau makan angsa. Gue kasih tahu ya, Tuan Muda Ilham yang kamu maksud. Pewaris tunggal keluarga Pratama. Lo seorang cowok miskin yang buta, dibiayai Sekar Surya, masih berani ngaku Tuan Muda Ilham? Ada masalah apa kali? Ayu Surya lo paling tahu sendiri, lo sama sekali nggak hamil. Kalau bukan karena anggapanku, lo penyelamat hidupku. Apa alasan lo dapat undangan dari Pratama? Lo itu cuma penipu. Lo, apa lo beneran Ilham? Nggak mungkin. Gue keluar aja masih ngantuin Kak Ilham. Ayu Surya, lo harus jujur hari ini. Apa benar ada anak di perutmu atau cuma bohong? Lepas. Semuanya diam. HP rusak. Tinggal satu batang korek api saja. Sebentar lagi kelabang bakal nyusul kita. Ya, jangan bicara lagi. Kita mesti pergi sebelum jam 4. Lewat itu bahaya. Kelabangnya bakal tunggu lebih besar. Nanti mau pakai obor. Kotor gak masalah. Kita udah gak ada harapan selamat. Tapi sekarang pintu utama benar-benar ketutup semua. Nggak bisa keluar? Gimana nih? Gua nggak mau mati di sini. Enggak, masih ada harapan. Ingat di ujung sisi timur. Pintu besi itu terkunci lama. Coba putuskan rantainya. Kita pasti bisa lari dari sini. Bagaimana cara kita kabur? Pintu depan sini udah dijaga kelabang. Kita sama sekali nggak bisa keluar. Kak, tolong banget bawa gue pergi dari sini ya. Gue sumpah, gue janji, gue gak bakal bikin masalah lagi kakak-kakak. Keluar yuk. Aku udah lihat tadi, kelabang punya penciuman tajam, tapi penglihatan malam buruk. Sebar bawa kita ke tempat lain biar bisa kabur dari sini. Apa langkah kita sekarang? Drum ini perlu cairan limbah obat, baunya sangat menyengat. Kita lepas jaket, rendam terus ke cairan ini sampai basah. Baunya bakal tutupin bau kita. Cepetan, ayo lepas! Oke, aku ikut kamu. Kelabangnya segera datang. Masih ada lendir di tubuhmu. Cepetan buka jaketmu. Gue gak bisa lepas jaket ini. Harganya mahal banget. Edisi terbatas ini. Kalau gue keluar, gue gak bakal lepas jaket ini. Jadi lebih penting duit atau hidup lo. Berdiri! Jangan pegang baju. Baju gue? Aku gak mau. Memang berhasil. Sekar Surya, semuanya gara-gara lo. Gue sampai kena racun itu. Aduh, sakit banget. Jangan bicara lagi. Obat ini gampang buat. Kalau kita nggak buru-buru pergi, kelabang itu bakal nemuin kita. Ayo cepat. Obor. Biar rantainya terbuka, mari kita segera pergi. Tak bisa. Kalau rantai dibuka, suaranya keras. Kelabang pasti datang. Cuma ada satu batang korek api, gak cukup buat nakutin dia. Kalau Ilham Pratama memang Tuan Muda Ilham, berarti setelah gue keluar, aku gak punya pelindung siapapun. Gak bisa, gue harus cari cara lain selain mereka di sini. Lo gila ya? Bawa kelabang ke sini sih. Gue kudu aman. Keluar aja dari sini. Kita bisa selamat. Kalau kelabang datang, kalian bisa tahan.
Jangan berjuang kalau sayang nyawa. Berhasil juga. Rantainya kedua. Bisa dobrak pintu. Tidak ada waktu. Dia tak tahu. Bau ini cuma bisa nutup jejak sebentar. Kurang banget. Ya. Cepatlah, buruan. Sekar Surya masih hidup kalau gue keluar. Gue bisa celaka nih. Aku udah gak tahan. Aku benar-benar lelah. Aku mau rehat dulu. Cepetan dong. Sekar, udah nggak kuat banget. Gue beneran lemes tau. Duduk sebentar aja, kakak masih kuat kok. Kurang satu orang gak masalah. Nanti gue urusin lo. Gue benar-benar nggak tahu. Punya anak sendiri itu. Malah lebih peduli sama kamu, serigala berbulu domba. Cepetan bantu dobrak pintu, biar gue lawan kelabang. Tidak bisa, cepat. Tapi... Cepat, waktu habis. Ularnya makin besar. Kita harus segera pergi, bisa bahaya. Cepatlah, ayo buruan. Sekar Surya, gue beneran berharap lo mati. Mayatmu masih bisa tahan sebentar, cukup buat ku kabur. Pintunya terbuka. Sekar, waspada. Sekar, Surya Sekar, hati-hati. Kaki gue. Tolong gue. Jangan tinggalin gue. Gak bisa. Kalian gak boleh bantu, kakinya udah parah. Dia bakal nyusahin kita, kelabangnya udah datang. Cepet pergi aja. Aku bisa lebih jago darinya. Gak bisa. Apa kabar, Sekar? Gue bisa cari anak kok. Lupakan dia aja. Mereka gak akan nolong gue. Apa dengan ngelakuin ini tetap gak bisa ubah nasib gue? Kelabang sudah datang. Jangan pikirkan, pergi cepat. Kalian selamatkan aku? Dia nggak mati. Dia masih bisa hidup kah? Anak bodoh. Apa lo mikir? Mikir. Kita bakal ninggalin kamu kayak dulu. Nggak akan pernah lagi. Aku bakal lindungin kamu, gak akan lepas tangan lagi. Adik, kakak dulu keras kepala. Jangan percaya cerita setan yang gak jelas. Mulai hari ini, walau nyawa jadi taruhan kakak. Aku gak akan biarin kamu hadapi bahaya sendirian lagi. Jangan bahas ini sekarang. Cepat tutup pintunya. Kelabangnya bentar lagi keluar. Kenapa ada banyak kelabang? Diam lo. Kalau lo nggak jatuhin HP, kita udah selamat. Gue? Kelabangnya kuat banget. Gue udah gak kuat nahan. Tahan dulu. Dikit lagi. Kita bisa kabur keluar. Pintu ini gak bakal tahan lama. Lo lemparin obor ini ke badan kelabang. Kita kabur lewat pintu belakang. Cepet. Biar gue aja. Aku udah berbuat banyak salah. Tolong beri aku kesempatan. Kasih obor ke aku. Kasih ke aku. Apa lo pikir gue bakal percaya? Lepasin tangan gue. Udah gak sempet lagi. Cepet kasih ke gue. Ayo. Oke lah ya. Kita cuma punya satu obor. Dan kolesterol hati. Nanti malam, lo semua bakal dimakan kelabang. Selama gue bisa selamat, nggak ada yang tahu kejadian ini. Aku bakal jadi satu-satunya anak perempuan Surya. Lo gak bisa kabur. Siap-siap nanti. Ayo Surya, dasar lo binatang. Sudah terlambat. Aku hitung sampai 3. Kita lari ke depan bareng. 2, 1. Sekarang. Kelabang akan keluar.
kuncinya, cepat buka pintu. Kuncinya jatuh. Pakai HP juga bisa buka kunci. Gue inget, kali HP-nya di sini. Cepat. Habislah. Dulu demi bikin Ayu senang, HP-nya malah gue pecahin. Mobilnya terkunci. Semua ini kesalahan gue. Semua gara-gara gue. Demi si serigala berbulu domba itu, gue bawa keluarga ke tempat ini. Semua gara-gara gue. Andai gue percaya Sekar, gue gak bakal percaya Ayu yang brengsek itu. Ini semua salah. Andai gua nggak salah orang, semua ini nggak bakal terjadi. Sekarang nangis juga percuma. Cepat cari kuncinya. Pelan-pelan. Gue ingat sekarang. Kuncinya ada di depan RSJ. Aku ambil sendiri, ya. Jangan, terlalu bahaya. Gue temenin lo ke sana. Kami ikut juga. Ayo, ayo. Aku aman sekarang. Aku bisa selamat keluar. Ayo Surya, kembalikan kunci itu. Ayo Surya, badan lo kena racun kelabang. Kamu yang bawa mereka? Terus kenapa? Malam ini, tak ada dari kalian bisa lolos. Sekar. Cepat tahan dia, jangan biarkan dia kabur bawa mobil. Ayo. Sudah gua urus bertahun-tahun tanpa penyesalan. Gak ada. Ayo. Mama, lo gak apa-apa kan? Surya udah banyak bantu kamu, Ayu. Kok kamu tega sama Mama? Kamu lebih buruk dari binatang. Jangan biarkan dia pergi. Nanti kita semua celaka. Cepat keluar dari mobil. Kita lalui malam ini. Kalian semua akan mati di sini. Gak bakal ada saksi. Akan pulang nangis, kabari papa. Kalian semua bakal kena bencana. Seluruh keluarga Surya nanti. Satu-satunya anak perempuan yang selamat adalah aku. No. Kenapa? Ada yang aneh. Gak bener. Gak mungkin kelabang itu larinya pelan. Pasti sebelum dia ngejar kita, dia udah siapin tempat buat bertelur. Sekarang justru dia lagi lemah. Maksud lo apa? Maksud lo? Kelabangnya udah bertelur di dalam mobil. Jadi, apa langkah kita? Mari kita keluar dari mobil ini. Gue ingat peta. Di depan ada rumah sakit. Kita sampai di RS. Aman. Ayo Surya, gue saranin lo ikut kita. Gue gak mau. Jangan kira gue gak tahu. Orang lari cepat tetap kalah sama mobil. Aku gak mau mati bareng kalian. Sulit kasih tahu orang keras kepala. Ayo, kita pergi. Ayo. Semuanya jadi milik gue. Selama gue di mobil, semua bau bisa tertutup oleh kelabang. Pasti ngejar mereka. Gue tinggal menunggu tenang. Mereka dimakan kelabang. Gue pasti bisa keluar hidup-hidup. Kenapa ada banyak kelabang? Jangan dekati gue. Ada dua jalan. Kita harus pilih yang mana ya? Lo pernah lihat peta itu, kan? Di persimpangan ini satu jalan ke jalan besar, satu lagi ke tebing. Ingat jalan yang harus diambil? Lo perlu mikir sebentar, ya? Jari ibu sakit banget kejepit. Kalau nggak cepet ke RS, bisa nggak berfungsi lagi. Tolong dong. Kakak, tubuh gue keracunan sakit banget. Cepetan kasih tahu rumah sakit mana. Ayo Surya, lo tadi di depan kelabang, nginjak kelabang. Ya, meskipun sudah lemah, kelabangnya tetap. Mereka nggak akan maafin kita. Mana gue tahu itu anaknya dia? Kakak, tolong banget selamatin aku. Kalau nggak tanganku bisa cacat. Mama juga segala lah. Cepat bilang kita harus ke kiri atau ke kanan. Ke kiri? Kalau jalan ke kiri, kita bisa kabur. Sekarang, kalau lo bilang jalan ke kanan, bisa aja mereka ke arah tebing. Perempuan yang selama belasan tahun selalu pilih lo. Bisa hancur total, adik palsu yang udah nyakitin lo 2 kaki depan juga bisa mati. Dan mereka juga bakal bayar atas kesalahan masa lalu. Kakak, cepetan bilang ke kiri atau ke kanan. Sekar kali ini semua tergantung sama lo. Sekar Surya. Cepat bilang ke kanan. Arahkan mereka ke tebing. Mereka bakal mati. Mereka dulu pernah bikin lo mati.
Dan udah nyiksa lo bertahun-tahun sampai hidup lo hancur. Sini. Tahan dulu. Sekar Surya. Lo lagi ngapain? Gaya lo begitu. Bedanya apa sama mereka? Gue salah ingat, jalan sini tuh menuju tebing. Menuju jalan utama ke RS sana. Tak bisa. Gue mau lewat kiri. Ayo Surya, jangan sampai beneran kuntul. Oh, apa lo pikir gue masih percaya sama lo? Barusan di dalam. Hampir aja lo tewas. Lo selalu dendam sama keluarga Surya dan ingin membunuh kita. Mau lewat sini. Gue gak bohong. Cepat berhenti. Masih ada racun kelabang di tubuhmu. Kalau ketemu kelabang raksasa itu, lo pasti mati. Gak nyangka. Kita tadi di sana. Hampir aja bikin lo mati. Kali kesempatannya. Buat bunuh kita semua. Ayo, jalan. Masih percaya kata-katanya? Kita benar-benar kejam padanya. Jika ada waktu, kita pasti dibunuh olehnya. Gua percaya, Scar. Ikut Scar aja. Percaya, Sekar juga. Scar, kami ikut kamu. Cepat lari. Gue yakin banget gue yang bener. Ini tebing. Ini gara-gara air surya. Terus lari. Cepat. Sampai RS nanti, kita pasti aman. Cepat, lari. Itu polisi. Polisi, tolong gue. Ayo, bantu aku. Ada kelabang di sini. Cepetan. Jangan. Pemulihanmu cukup baik. Untungnya, polisi patroli nemuin kalian di hutan pegunungan. Saat tiba, tubuhmu penuh luka. Untungnya organ dalammu aman. Istirahat beberapa hari pasti sembuh. Pernah lihat kelabang kita nggak? Apakah sudah aman? Ada ancaman guard kota. Kelabang itu udah aman. Tenang aja. Syukurlah. Kenapa bisa ada kelabang sebesar itu di sini? Rumah sakit jiwa ini tragedi belasan tahun lalu terkait kelabang itu. Dulu, ilmuwan gila itu muncul, masuk RS jiwa. Diam-diam dia pakai obat buat kembangin kelabang. Gak disangka kelabangnya malah makin gede, jauh di luar perkiraan. Kenapa nggak langsung diatasi waktu itu? Udah ditangani. Si ilmuwan gila bikin kebakaran besar. Tapi kebakarannya aneh banget. Pasien-pasien jadi terbakar. Kelabangnya masih hidup. Sebelum masuk, nggak ada yang tahu kelabang itu hidup. Orang kira sudah tewas. Sekarang gimana? Sudah diurus belum sekarang? Sekarang, Kelabangnya! Sekar, lu udah sadar. Syukurlah. kelabang sudah ditembak polisi. Kalian sekarang aman. Hanya adikmu Ayu Surya jadi korban. Turut berduka ya. Gak benar. Kita jelas-jelas hampir dimakan kelabang itu. Polisi saat itu jauh dari lokasi kita. Polisi gak bakal bisa nyelamatin kita dari kelabang. Mungkin itu cuma halusinasi. Racun kelabang memang bisa bikin halu. Kelabang itu ada di dekat res jiwa. Tenang, kalian sudah berhasil lolos. Sekar, kali ini kita bisa
Selamat keluar. Semua gara-gara lo. Ya, Sekar. Kalau nggak ada lo, mungkin kita udah mati di rumah sakit jiwa. Ibu Surya, Pak Surya, hubungan kita sebenarnya sudah selesai semua. Pintu RSC sudah ditutup. Gak usah bilang gitu. Sekar, lo santai aja. Masih ada gue, masih ada hadiah lain buatmu. Tuan udah ilham, kita udah nggak ada hubungan lagi. Ini adalah kuota khusus dari Fakultas Kedokteran. Sisanya, kita selesai. Kita sudah usai. Gua bakal ingat budi ini. Kalau keluarga Pratama butuh bantuan, bilang saja. Aku pasti bantu semampuku. Maaf ya. Dulu gue salah orang. Tuan Muda Ilham, ada beberapa luka. Bukan cuma dengan satu kata maaf. Bisa hilang gitu aja. Sampai sini aja ya. Ilham Pratama. Sekar, Mama setuju sama kamu. Mama salah. Mama bego banget. Mama benar-benar minta maaf. Silakan marah atau pukul Mama. Jangan pernah tinggalkan rumah ini ya. Mama janji, nanti Mama bakal gantiin semuanya berkali-kali lipat dah. Sekar, kakak juga udah sadar salah. Aset keluarga kita, saham. Kamu mau berapa aja kakak? Bisa kasih semua? Jangan tinggalkan kita ya. Beri kita satu kesempatan lagi. Semua sudah berubah selamanya. Paket lo. Oke, makasih. Akhirnya aku dapetin juga. Ulat. Kenapa ada kelabang di sini? Enggak benar nih. Harusnya gue udah kabur dari rumah sakit jiwa. Mungkin itu cuma halusinasi. Racun kelabang bisa sebabkan halusinasi. Kelabang itu kita temuin tiket RS2. Kalian udah lulus kok, santai aja. Gue udah berhasil keluar. Semua ini pasti bukan cuma halusinasi. Siapa itu? Siapa di sana? Sok cari hantu.